kita sekilas saja ya. Ini epidemiologi deskriptif. Pada intinya tadi ya, dia hanya mengungkapkan distribusi dan frekuensi. Jadi kalau penyebab itu nanti dibahas pada epidemiologi analitik. Kemudian di sini nanti ada beberapa variabel ya teman-teman dalam epidemiologi deskriptif. Ada variabel orang. Jadi di sini nanti kalau kita mau mengetahui bagaimana karakteristik orang yang terkena penyakit tersebut, itu kita ketahui dari karakteristik orangnya. Umur, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, ya itu bisa kita ketahui ya. Apakah nanti mayoritas penyakitnya itu berapa, mayoritas umurnya. Misalnya kalau penyakit ISPA mayoritas adalah usia 1-5 tahun, atau penyakit hipertensi tadi ya kebanyakan adalah usia 21 tahun sampai 65 tahun. Nah, itu kita bisa lihat dari distribusi frekuensi berdasarkan umur, variabel orang. Jenis kelamin ya antara laki-laki dan perempuan pasti beda ya. Kalau misalnya kanker paru-paru pasti lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Tapi kalau kanker servix, kanker payudara pasti lebih banyak pada perempuan rasionya dibandingkan dengan laki-laki. Kemudian suku ya, suku juga bisa mempengaruhi beberapa. Contohnya penelitian bahwa angka kesakitan kanker lambung itu pada suku asli Jepang atau keturunan Jepang yang tinggal di Amerika Serikat itu paling banyak. Jadi suku bisa diketahui ini sukunya apa yang mayoritas terkena penyakit tersebut. Juga sosial ekonomi ya, mayoritas penyakit itu diderita pada tingkat pendidikan apa, pada tingkat ekonomi apa. Tapi secara distribusinya saja atau secara datanya besaran kasusnya itu lebih banyak pada yang mana. Jadi tidak pada sampai faktor yang mempengaruhi. Ini berpengaruh nggak sih umur itu pada kejadian penyakit tersebut? Ini berpengaruh nggak sih pola gaya hidup dengan kejadian penyakit tersebut? Ini berpengaruh nggak ASI itu mempengaruhi penyakit ISPA pada balita? Itu tidak sampai situ. Kalau sampai pada tahap mempengaruhi atau menjadi penyebab itu pada epidemiologi analitik. Kemudian distribusi epidemiologi deskriptif bisa juga diketahui dari variabel budaya dan agama. Mayoritas budayanya apa yang terkena penyakit tersebut? Mayoritas pekerjaannya apa? Status perkawinannya apa? Nah, itu bisa mempengaruhi ya, bisa didata berapa besarannya, berapa frekuensinya, itu epidemiologi deskriptif. Kemudian ada variabel waktu ya, waktunya itu sering, jarang ya, atau periodik ya, jadi naik turun. Nah, itu kita bisa lihat dari tren waktu kasusnya. Ada tren jangka pendek. Berarti di sini tren angkanya itu berlangsung pendek, jam, harian, mingguan, atau hanya pada bulanan jumlah kasusnya. Kemudian ada kecenderungan sekuler, di mana ini perubahannya bisa dalam waktu yang lama. Jadi dia kasus tinggi rendahnya kasus itu perubahannya lama, atau disebut dengan kecenderungan sekuler, tinggi data kasusnya. Atau siklik, di mana di sini dia keadaannya itu akan memuncak ya, angka kesakitan atau kematiannya berulang-ulang setiap tahun, setiap bulan itu selalu kasus infeksinya itu tinggi. Jadi di sini kalau variasinya siklik, contohnya ketika COVID-19 waktu itu ya, jadi kasusnya terus berulang-ulang, kasusnya setiap bulan, setiap tahun, waktu tahun 2020 sampai tahun 2021 itu kasusnya tinggi. Nah, kenapa kasusnya itu tinggi? Kita perlu memperhatikan apakah ada tempat perkembangbiakannya, apakah individunya itu rentan, ya? Apakah ada kemungkinan individu yang rentan ini terkena penyakit karena kegiatan yang berkala? Bagaimana kemampuan infektifnya, ya? Apakah ada faktor-faktor yang belum diketahui oleh kita sehingga kasusnya itu tidak menurun-nurun? Contohnya juga HIV ya, HIV ini tinggi. Kenapa kok kasus HIV ini tinggi? Nah, ini berarti variasinya siklik. Jadi itu berdasarkan waktu atau trennya itu musiman.
Biasanya kalau musim dingin, isinya orang terkena influenza. Kalau musimnya panas ya, berarti isinya orang terkena radang. Nah, jadi contohnya seperti itu ya. Orang terkena kalau dingin ada jamuran ya, ada flu, influenza. Kalau misalnya panas itu bisa leptospirosis ya, karena di situ urin-urin tikus ya itu tidak dibersihkan, tidak bersih gitu ya, karena dia panas atau dan lain sebagainya, tergantung nanti musimnya itu apa. Kemudian variabel tempat. Nah, tempat ini yang kita ketahui itu ada iklimnya, geografisnya ya. Kemudian dari batas administrasinya, itu bisa kita ketahui datanya, besarannya. Misalkan geografisnya itu seperti apa, iklimnya, ya, kotanya, pedesaannya, di gunung kah, di laut kah. Kalau batas administrasinya, ya ini bagaimana kecamatannya, provinsinya, jalan kereta apinya, jembatannya. Nah ini nanti bisa diketahui mayoritas orang yang terkena penyakit tersebut berdasarkan wilayah tempat itu pilih wilayah tempat yang mana, yang dekat dengan rawakah, dekat dengan sungaikah, ya, dekat dengan perbatasankah. Nah itu nanti bisa diketahui menggunakan epidemiologi deskriptif. Jadi itu ya gambaran epidemiologi deskriptif.